pengajian saya, kalau yang haram itu jauh lebih sedikit dari yang halal. Halal itu jauh lebih banyak. Jadi tidak ada alasan kita untuk terjerumus pada perbuatan yang haram ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan-peringatan dengan rasa takut pada saat ingin melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dada yang sempit, takut ketahuan orang, akhirnya juga dipermalukan kalau tetap dia lakukan, agar manusia tersebut berhenti. Bahkan ulama mengatakan kalau ada pencuri yang mencuri kemudian ditangkap dan digebukin, dipukul oleh orang-orang, itu bentuk kasih sayang Allah. Karena dasarnya orang ini sebelum digebukin oleh masyarakat, dia tadinya sudah diberikan peringatan-peringatan oleh Allah. Pencurian dia yang pertama mungkin muncul rasa takut, tapi tetap saja dia jalan. Kemudian pencurian yang kedua, Allah buat dia dilihat oleh orang lain supaya dia malu, tetap dia lakukan. Allah buat dia kepergok sekali tapi masih bisa lepas, tapi tetap mencuri, maka Allah sekalian buat orang-orang memukulinya. Ini peringatan-peringatan dari Allah supaya seseorang itu berhenti dari kesalahannya. Nanti kita akan lengkapkan insya Allah ceramah ini dengan kisah-kisah yang unik dari bagaimana para salafus salih taubat dari dosa-dosa mereka. Padahal sebelumnya mereka orang-orang yang jahat, dan rahmat Allah luas, sangat luas. Sampai sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan, tetap saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling baik dalam memulai sebuah penyampaian adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita renungi sama-sama bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kemaha luasan rahmatnya bila hamba itu bertaubat dan meminta maaf kepadanya dari kesalahan-kesalahan. Pertama dalam surah An-Nisa ayat 110, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, makna menganiaya diri adalah dia menjerumuskan dirinya pada siksa yang Allah sudah siapkan, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam surah An-Nisa juga di ayat 17 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang taubatnya diterima Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kata ulama tafsir, dimaksud dengan orang yang melakukan kejahatan dengan kejahilan adalah orang yang pada saat sedang melakukan, ada dua maknanya, bisa bermakna memang dia tidak tahu hukumnya lalu dia lakukan maka Allah terima taubatnya, atau orang yang tahu lalu dia lalai pada saat itu, intinya dia langsung segera bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalam surah Al-Imran ayat 135 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, yang dimaksud dengan keji adalah semua maksiat yang Allah larang, atau menganiaya diri mereka sendiri, maksudnya sengaja mereka jerumuskan pada perbuatan-perbuatan dosa, niscaya mereka ingat Allah, atau pada saat itu mereka ingat Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, maka siapa yang dapat mengampuni selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedangkan mereka mengetahui. Makna ayat ini Al-Imran dan dua ayat sebelumnya surah An-Nisa ayat 110 dan ayat 17 tadi, kata para ulama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada seluruh hambanya tentang luasnya rahmatnya,
Bagaimana dia bisa mengampuni dosa-dosa hambanya walaupun sangat banyak. Yang dia inginkan Allah adalah hamba tersebut menyadari ini sebuah kesalahan, lalu kemudian segera dia tinggalkan. Lalu kemudian dia berjalan di jalan yang lurus. Karena tentu bertobat dan beristighfar teman-teman sekalian dari perbuatan dosa ini tidak cukup dengan hanya sekedar taubat saja, tetapi dia bagaimana menyibukkan diri setelah itu dengan amal-amal saleh. Kapan seseorang itu cuma bilang saya menyesal buat itu, lalu kemudian dia mengatakan astagfirullah, hanya sebatas itu, dan dia tidak menyibukkan diri dengan majelis ilmu, tidak menyibukkan diri dengan amal-amal saleh, maka dipastikan dia akan mengulangi dosa itu lagi. Jangankan orang-orang yang tidak menyibukkan diri dengan amal saleh, orang yang menyibukkan diri dengan amal saleh saya tetap dijadikan target oleh syaitan supaya dia terjerumus lagi dalam kemaksiatan. Saudaraku seiman, mudah-mudahan di sini tidak ada. Tapi kalau seandainya masih ada orang yang selalu berfikir dari dosa ke dosa, begitu bangun pagi hari dia berfikir untuk program apa lagi nih, menipu siapa lagi, dosa siapa lagi, siapa yang dijadikan target untuk jadi korbannya dari lawan jenisnya, dan sekian banyak hal yang dia lakukan. Maka ingatlah, terlalu banyak orang sebelum kita, terlalu banyak orang sebelum kita yang jauh lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya, lebih pintar, lebih sempurna secara fisik, lebih terhormat secara jalur keturunan, lebih tinggi jabatannya. Tapi sekarang mereka sudah ada di bawah tanah. Mereka sudah berada di bawah tanah, di bawah batu nisan. Kalau hari ini kita mensolati jenazah, hari ini kita memikul geranda jenazah ke kuburan, hari ini kita mendengar tetangga kita si fulan mati, tetangga kita si fulan mati, atau kenalan kita yang kadang-kadang cuma menjadi sebuah kisah. Kemarin masih makan dengan saya, kemarin duduk sama saya, kemarin sama-sama di kantor, kemarin sama-sama ini, oh itu teman SD saya dulu, teman SMP saya, teman SMA saya, oh dulu orang itu suka dengan saya, dan sekian banyak cerita yang disampaikan oleh manusia tidak akan bermanfaat sama sekali. Karena kalau seseorang sudah meninggal dunia, maka hanya tinggal kenangan saja. Semua apa yang kita miliki teman-teman, dari baju, rumah, mobil, jabatan, orang hanya mengenangnya di hari-hari pertama kita meninggal. Oh itu bajunya dia, oh itu rumahnya dia, oh itu mobilnya dia, oh dulu dia menjabat begini dan begitu. Selesai. Habis itu apa? Tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surah Luqman ayat 34 bagi orang-orang yang lalai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun, kata Allah, yang mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dia cuma bisa buat program, tapi dia enggak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Maka Nabi SAW bersabda, kalau Allah ingin membinasakan atau mematikan seorang hamba di sebuah wilayah, maka Allah akan membuat dia punya hajat di lokasi itu. Kemudian dia pun direnggut nyawanya di sana. Seringlah teman-teman jalan di sekitar kuburan, lihat kuburan tersebut. Bukan cuma sekedar tanah dan batu nisan, tapi di dalam kuburan itu manusia seperti kita dulunya. Punya angan-angan, punya program hidup, punya pasangan hidup, punya anak-anak, punya suka duka dalam kehidupan mereka. Tapi mereka sudah masuk ke dalam kuburan dan tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Andai saja orang-orang yang di kuburan itu bisa berbicara, bangun, kemudian bisa menyampaikan kepada kita tentang kisah mereka, sungguh tentu teman-teman sekalian kita akan ngeri mendengar itu. Karena Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya orang itu fasik atau kafir pada saat masuk ke kuburan, maka Allah akan mengutus kepadanya malaikat yang membawa sebuah besi, yang besi itu dipukulkan kepadanya. Andai saja seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkan, mereka tidak akan mampu.
Dan orang tersebut si mayit akan teriak, semuanya makhluknya Allah mendengarkan kecuali jin dan manusia. Dan andai saja mereka mendengarkan itu teriakannya orang ini, maka pastilah mereka akan meninggal seketika. Fenomena alam yang sering terjadi, bukankah beberapa waktu lalu kita di Sulawesi Selatan diuji oleh Allah SWT dengan banjir, ada gempa, ada longsor. Saya mau tanya teman-teman sekalian, apakah orang-orang yang jadi korban itu tahu kalau dia akan kena hari itu masalah itu? Bukankah banyak orang yang keluar dari rumahnya dengan angan-angannya, dengan programnya, dengan baju jabatannya, dengan segala macam hal yang dia ingin lakukan pada hari itu. Kemudian tiba-tiba saya terjadi tsunami. Saya cuplikan waktu terjadi tsunami di Palu beberapa waktu yang lalu. Berapa banyak mobil di pinggir jalan yang tidak tahu masalah itu. Bahkan berapa banyak orang yang dulu di pinggir pantai lagi makan, sampai orang-orang dari jauh berteriak tsunami, tsunami, tapi mereka tidak bergerak. Subhanallah, tidak tahu. Memang ajalnya sudah saatnya datang. Kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, bagaimana keadaan kita. Maka seseorang harus sadar dengan masalah ini. Fenomena alam terlalu banyak. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita jalan di muka bumi. Allah SWT mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Jalanlah kalian di muka bumi, lalu belajarlah, ambillah pelajaran dari kejadian-kejadian orang-orang yang mujrim, melakukan kejahatan-kejahatan. Saya kemarin sempat umrah plus Mesir dengan jemaah saya, berangkat ke Kairo. Begitu masuk di museum Fir'aun, subhanallah, ada beberapa jenazah diletakkan bersama Fir'aun yang ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala di zaman Musa alaihissalam. Muminya masih ada. Pada saat masuk ke sana, ukuran badan mungkin sekitar 175 cm, tidak tinggi sekali. Sudah badannya, ya, daging atau ototnya mengerut tapi masih utuh, ya. Kemudian ada satu jemaah sempat tanya kepada saya, Ustaz, ini Fir'aun itu? Saya bilang iya, inilah orangnya yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Allah kekalkan sebagai pelajaran bagi manusia. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan jasadmu hai Fir'aun, agar kau menjadi tanda-tanda kebesaran kami bagi semua manusia. Sampai hari ini lebih dari 3000 tahun kita masih bisa melihat apa yang Al-Quran ceritakan tentang mumi seseorang yang mengaku Tuhan pada saat itu, dan Allah binasakan. Dan sampai hari ini, baru beberapa tahun yang lalu, masih ditemukan beberapa peninggalan-peninggalan di Laut Merah dari kereta dia dengan pasukannya, pakaian-pakaian, tengkorak-tengkorak, sekian banyak hal. Allah menyuruh kita melihat kejadian itu yang ditinggal oleh orang yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala kena durhaka pada risalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Namrud di Irak, di Babilonia. Teman-teman tinggal ketik di Google peninggalan kerajaan Namrud, keluar foto-foto istanahnya, patung-patungnya, singgasananya, segala macam hal. Orang cuma bisa mengenang, oh dulu ada pernah kerajaan di sini, oh dulu begini dan begitu, segala macam hal. Kemudian juga di Madain Saleh di Saudi, 4 jam dari kota Madinah kurang lebih, ada kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh. Bagaimana Allah menceritakan mereka dulu menjebol dinding-dinding, kemudian mereka jadikan sebagai rumah mereka, mereka jadikan sebagai pekuburan mereka. Dulu sebuah peradaban yang besar, tapi karena mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah binasakan. Dan sekian banyak teman-teman sekalian. Dan sekarang di handphone kita ini, kita biar tidak ke lokasi sana, tinggal ketik saja Fir'aun, kelihatan muminya, piramidanya, segala macam hal. Namrud, ya kaum Thamud, ya, banyak sekali dalam Al-Quran yang digambarkan, dan ada sekarang bisa dilihat foto-fotonya. Itu semua menjadi pelajaran buat kita bahwa orang yang durhaka kepada Allah akibatnya akan sama. Kalau teman-teman di kantor
kita mengikuti orang-orang yang berprestasi. Misal orang itu dari awal masuk staf biasa, kemudian sampai mengikuti langkah-langkah positif di kantor, prestasi-prestasi sampai dia menjadi orang yang tinggi jabatannya. Lalu kemudian kita masuk kantor tersebut, kita ikuti langkah dia. Maka buah tidak akan jauh dari pohonnya. Kita ikuti orang-orang yang berprestasi, kita akan sama dengan mereka. Kita ikuti orang-orang yang malas, pencuri, penipu di kantor, malas masuk, tidak mau kerja segala macam, pengangguran, kita akan sama dengan mereka. Tidak akan pernah ada pilihan yang lain. Maka sudah begitu sunnatullah, orang yang mengikuti kedurhakaan orang-orang yang durhaka pada Allah, nasibnya akan sama dengan Fir'aun, sama dengan Namrud, sama dengan yang lainnya. Kalau teman-teman ketik di YouTube, ya, akibat durhaka kepada Allah atau hukuman Allah datang, berapa banyak orang, saya pernah lihat ada orang lagi jalan, tertangkap dengan kamera CCTV, lagi disambar dengan petir. Berapa banyak orang lagi ngobrol sama temannya, tiba-tiba mati, jatuh. Berapa banyak orang yang begini dan begitu. Sekian banyak cuplikan yang luar biasa. Itu sudah kita cukup ambil pelajaran sebenarnya. Dan sebaliknya, berapa banyak orang yang patuh. Bukankah Ibrahim alaihissalam Allah selamatkan dan Allah kekalkan dalam surah Ibrahim? Bukankah Musa alaihissalam Allah selamatkan dan Allah kekalkan kisahnya dalam banyak ayat Al-Quran? Disebutkan dalam surah-surah Al-Quran, dalam surah Taha, dalam surah Al-Qasas, dan sekian banyak contoh-contoh. Maka siapa yang mengikuti orang yang patuh, dia akan sama akibatnya. Siapa yang mengikuti orang durhaka akan sama akibatnya. Jangan terus-menerus lalai, teman-teman sekalian. Terlalu banyak fenomena-fenomena alam yang sudah membuktikan kita ini sebenarnya sangat lemah dan berbahaya kalau kita melanggar apa yang telah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajak juga Nabi Muhammad alaihissalam, nabinya disuruh untuk beristighfar. Para Nabi Muhammad SAW diampuni dosanya yang telah lalu. Kalau Nabi Muhammad SAW saya disuruh bertaubat, beristighfar, apalagi kita. Allah sebutkan dalam surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wastaghfir li dzambik. Beristighfarlah untuk dosa-dosa wahai Muhammad. Juga dalam surah An-Nisa ayat 106 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Mohon ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala mau kita semua kembali ke jalannya. Dan bagi orang yang hadir di sini, kalaupun ada, kalau tidak ada, alhamdulillah, orang yang sudah terlalu banyak dosanya, mungkin dia pikir dirinya tidak akan dimaafkan oleh Allah. Sekian banyak membunuh, mencuri, zina, riba, apa saja. Ini ayat yang akan saya bacakan, surah Az-Zumar ini, kata para ulama, ayat yang sangat luar biasa maknanya kalau direnungi. Bagaimana rahmatnya Allah luas. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 sampai 59 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك